Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas besar dari mata kuliah penggalian data kelas D, yang mana membuat tutorial clustering pada studi kasus perkembangan vaksinasi di dunia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Nusyahriza Malia dengan NIM 10191066. Selanjutnya, Saya Hairudin dengan NIM 10191034. Saya Andi Muhammad Yusuf dengan NIM 10191010. Saya Mahdi Badrul Fikar dengan NIM 10191046. baik, sebelum masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu clustering dan juga algoritma yang kita gunakan. Jadi clustering itu sendiri adalah sebuah metode atau proses mengelompokkan data atau objek menjadi sebuah kelompok berdasarkan tingkat kemiripan. Nah, clustering ini juga bisa disebut segmentation atau pengelompokan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah K-mean clustering. K-mean clustering merupakan suatu metode penganalisan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Jadi ada dua jenis data clustering, yang pertama adalah hierarki dan yang kedua adalah non-hierarki. K-mean termasuk pada jenis non-hierarki atau partitional clustering. K-mean clustering merupakan pengelompokan data yang ada ke dalam beberapa kelompok. Suatu kelompok mempunyai karakteristik yang sama dengan satu sama lain dan berbeda dengan data yang ada pada kelompok lain. Selanjutnya, metode K-mean clustering bertujuan untuk meminimaliskan objective function yang ada di set dalam proses clustering. Baik, berikutnya di sini ada distance space atau merupakan penghitungan jarak antara data. Secara umum, distance space yang sering digunakan pada K-means clustering adalah Manhattan dan Euclidean. Euclidean sering digunakan karena penghitungan jarak dalam distance space ini merupakan jarak terpendek yang bisa didapatkan antara dua titik yang diperhitungkan. Manhattan sering digunakan karena kemampuannya dalam mendeteksi keadaan khusus seperti keberadaan outliers dengan baik. Di sini kami akan menggunakan Euclidean ya. Selanjutnya. Di sini ada algoritma K-mean clustering. Di sini ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah tentukan jumlah cluster, lalu alokasikan data ke dalam cluster secara random, hitung centroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster. Yang keempat, alokasikan masing-masing data ke centroid rata-rata terdekat. Lalu yang kelima, kembali lagi ke step 3, yaitu apabila masih ada data yang berpindah cluster atau apabila perubahan nilai centroid ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan atau apabila perubahan nilai pada objective function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan. Selanjutnya kita akan masuk ke demo tutorialnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan clustering dengan WK versi 3.8.5. Langsung saja kita klik Explore untuk masuk ke tab Reprocess. Nah, reprocess ini tempat kita untuk menyempurnakan dataset yang kita miliki. Contohnya, pertama kita bisa open file dulu untuk membuka dataset yang kita miliki. Kemudian kita cari directory di mana kita menyimpannya. Setelah itu, di sini juga kita bisa memilih ya jenis file tipe data apa yang kita punya. Seperti saya CSV, saya buka CSV. Setelah data terbuka bisa dilihat namanya country vaccination dengan 15 atribut dan berada 64.056, cukup banyak katanya. Kemudian kita lihat dari atribut ini kita hapuskan atribut-atribut yang tidak dibutuhkan. Contoh saja ini source website, sumber-sumber dari data ini. Di data ini adalah kumpulan dari berbagai sumber yang disatukan. Kemudian source-nya lembaga yang bertanggung jawab atas data tersebut. Kemudian contohnya edit yang kita butuhkan. Kemudian daily vaccination raw atau data mentah dari vaksinasi harian itu kita hapuskan saja. Oke, di sini tersisa 11 atribut. Dari 11 atribut ini kita cek lagi apakah ada yang missing. Oke, ternyata ada. Di total vaccination langsung saja kita cek apakah ada yang missing. Jika ada yang missing seperti ini, kita lakukan
filtering lagi. Tapi kita checklist dulu beberapa data yang missing. Ya, ada beberapa data yang missing di sini. Jadi dengan melakukan filtering ini, maka data-data tersebut yang kosong akan digantikan oleh modus dari dari atribut itu sendiri. Contohnya kita klik, kita lihat dulu. Di sini kan banyak data yang kosong ya. Kita buka filter, kemudian unsupervised, kita buka atribut, jadi kita cari replace missing value, kemudian setelah itu kita klik apply. Oke, semua data yang tadi missing sudah terganti dengan modus dari tiap atribut. Kemudian kita di sini melihat tipe datanya ada yang numerik. Jadi kita sebenarnya di sini membutuhkan data bentuk nominal, maka kita ubah lagi dengan cara klik filter. Kemudian dari numerik nominal, jika sudah, kita klik apply lagi. Oke, ya sudah, berarti data ini sudah siap untuk kita lakukan clustering. Kita buka tab cluster, kemudian kita pilih algoritma apa yang kita pakai untuk melakukan clustering. Di sini kita menggunakan simple k-mean yang sudah dijelaskan tadi di slide awal. Kemudian kita bisa men-setting simple k-mean dengan cara klik kiri di tulisan simple k-mean ini. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa yang bisa di-setting. Mungkin kita ubah dari number clusternya saja ya, jadi 4. Oke, ubah ingin mengumpulkan seberapa banyak. Kemudian itu saja, itu di situ kelihatan distance function seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa ada beberapa distance function di Manhattan dan Cleveland. Kemudian kita start saja. Oke, di sini kita berhasil melakukan clustering. Langsung saja kita lihat di sini ada final cluster centroid, yang dipilihnya ada atribut di negara dan lain-lain tadi. Kemudian di sini ada full data yang dimiliki, jalan dengan atribut tadi, kemudian dan data jumlah vaksinasi. Dan ini cluster pertama, bisa kita lihat di sebelah sini ada Denmark dengan jumlah vaksinasi 1.956.414 dan data lainnya dengan atribut ini. Kemudian ada cluster kedua, ada Slovenia, cluster ketiga ada Myanmar, dan cluster keempat ada Gibraltar. Jadi nanti kita bisa lihat ya, di sini ada perbedaan jauh antara Denmark dan Slovenia, berarti ada perbedaan pengelompokan di sini yang bisa kita detail lagi di analisisnya. Kemudian di sini berarti kita sudah berhasil melakukan clustering ya. Di sini ada cluster instance, di mana melihat jumlah data pada cluster pertama itu 58.990%, dan sudah ada data 2.599, data ada 3.000 cluster ketiga 1.501 dan cluster keempat 1.257. Oke, di sini juga kita bisa melihat cluster ini dalam bentuk visualisasi. Caranya klik kanan pada simple k-means, kemudian klik visualize cluster assignment. Nah, di sini kita melihat di sini ada dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa mengubah sumbu X, kemudian ubah ke negara, kemudian sumbu Y-nya kita ubah ke total vaksinasi per 1000. Oke, ini terlihat bahwa angka-angka di bawah ini merupakan nama dari atribut country sebenarnya, cuma karena terlalu banyak jadi seperti ini. Kemudian di sini jika kita menggeser detail, maka data ini akan semakin terletak pada posisinya melebar seperti itu, makin besar. Oke, mungkin karena terlalu banyak jadi agak susah dilihat ya. Kemudian kita bisa menyimpan data ini dengan cara klik save di sini, kemudian mencari tempat kita ingin menyimpannya, kemudian memberi namanya, kita beri nama saja vaksin dunia, kemudian kita save. Oke, kita sudah save, maka data itu sudah tersimpan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa kelompok kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi